Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita di Matan Jazari. Kita sampai ke bab tajwid. Nah, sebenarnya pada pertemuan kali ini kita akan mengulas mat. Akan tetapi ternyata bab mat itu masih jauh. Jadi nanti kita akan mempelajari mat sedikit demi sedikit perlahan. Karena mat ini salah satu pelajaran yang penting ketika kita membaca Al-Quran. Ketika panjang pendek kita salah dalam membaca Al-Quran, maka arti dari kata yang kita baca atau kalimat yang kita baca di dalam sebuah ayat dapat berubah jauh sekali maknanya. Maka dari itu, para ulama banyak sekali yang mengharamkan ketika kita salah dalam membaca mat, dalam panjang pendek Al-Quran. Seperti itu ya teman-teman. Dan kalau di dalam pelajaran Al-Quran sendiri itu ada yang namanya lahan. Lahan ini maksudnya kesalahan. Nah, ketika lahan ini juga terbagi menjadi dua ya. Ada yang namanya lahnul khafi, kesalahan yang bisa ditolerir. Ada juga yang namanya lahnul jali, kesalahan yang sama sekali tidak bisa ditolerir. Nah, mat ini itu masuk ke dalam lahnul jali, kesalahan yang tidak bisa ditolerir karena dia bisa mengubah makna. Maka dari itu kita berusaha untuk sebisa mungkin membaca panjang pendek itu dengan sebenar-benarnya. Namun sebelum masuk ke pembahasan mat, pembahasan panjang pendek, kita akan masuk ke pembahasan tajwid dulu. Kemarin kan kita sudah belajar tentang makharijul huruf dari alif sampai dengan ya dan juga beberapa sifat huruf ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita akan melanjutkan ke bab tajwid sebelum kita mengulik berbagai hukum tajwid yang ada di dalam pelajaran Al-Quran seperti itu. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam bab tajwid ya. Nah, di sini. Jadi dalam kitab Jazari yang kemarin, di sini kita akan masuk ke dalam tajwid. At-tajwidu wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun. Dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak. Jadi mengamalkan, kita misalnya nggak tahu teorinya ya dalam membaca Al-Quran, tapi bacaan kita itu benar karena terbiasa mendengar dan terbiasa belajar secara langsung, itu mutlak. Jadi kalau misal kita nggak ngerti teori tajwid itu nggak apa-apa selama kita bisa mengamalkan atau mempraktekkan apa yang ada di dalam ilmu tajwid. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran maka ia berdosa. Nah, jadi ini penting ya teman-teman. Dalam mengamalkan atau membaca Al-Quran itu kita harus mengamalkan ilmu tajwid. Kalau tidak kita akan mendapat dosa. Namun kalau kita sudah berusaha dan juga udah bisa membaca dengan baik, maka tilawah Al-Quran itu, membaca Al-Quran akan menjadi pahala. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kenapa kok membaca Al-Quran itu kalau kita sembarangan berdosa? Karena Al-Quran ini ya seperti itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seperti itu juga sampai kepada kita sekarang. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Nah, tajwid ini dalam artian lain merupakan hiasan bacaan bagi Al-Quran. Bacaan Al-Quran menjadi indah karena tajwid, bukan sekadar karena indahnya suara atau langgam. Baik itu saat tilawah, tadarus atau wiridan, ada talaki, mengambil bacaan dari guru. Maksudnya talaki ini ketika misal kita mau hafalan, tapi secara langsung lisan by lisan kayak gitu. Misal saya mengajarkan kepada teman-teman satu ayat. Ya, saya talaki, misal saya talaki Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Nanti teman-teman mengikuti. Alam nashrah laka sadrak. Nah, saya ulang lagi. Alam nashrah laka sadrak. Itu namanya talaki. Tidak membaca secara langsung, tapi mendengarkan langsung dipraktekkan. Nah, di sini kita menggunakan
ilmu tajwid ini dalam membaca Al-Quran di aspek apapun, di keadaan apapun, selama itu Al-Quran kita membacanya dengan ilmu tajwid. Dan apa sih sebenarnya ilmu tajwid ini? Ilmu tajwid itu adalah wahwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Tajwid adalah memberikan setiap huruf hak-haknya min sifatin laha wa mustahaqqaha, berupa sifat-sifat dan juga mustahaknya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya makharijul huruf yang baik dan benar, dan kita juga udah belajar sifat-sifat huruf, dan itu adalah permulaan ilmu tajwid. Waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Tajwid juga artinya adalah mengembalikan setiap huruf ke makhraj asalnya, yakni tidak mengucapkan huruf hijaiyah sembarangan, bukan dari tempat keluar yang sebenarnya. Nah, kenapa ini juga tidak boleh? Karena nanti bacaan kita itu menjadi tidak jelas seperti itu. Di sini ada sebuah kutipan, serta konsisten dalam membaca lafaz-lafaz yang sama hukumnya. Nah, ini akan langsung saya praktekkan biar lebih mudah. Contohnya misal kita membaca sebuah mat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu agak panjang ya terakhirnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, panjang di akhir itu harus sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu jadi harus konsisten. Nggak boleh tiba-tiba Maliki Yaumiddin. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau emang satu dengung atau tajwid panjangnya kita seperti itu konsisten. Misal lagi mil qabl, terus mim ba'di, itu sama dengungnya. Nggak boleh yang satu mil qabl, yang satu mim ba'di. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus tetap konsisten seperti itu. Mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Nah, ini penjelasannya nanti bisa teman-teman baca sendiri. Saya akan ringkas. Dalam membaca Al-Quran itu juga tidak boleh takalluf atau tidak boleh juga ta'assuf. Jadi nggak boleh terlalu menyepelekan, misal ain jadi a, biasa itu nggak boleh ya. Misal a'udzubillah, itu nggak boleh, harus tetap a'udzubillah. Tapi jangan sampai juga sampai ditekan, itu nggak boleh juga. Itu membebani penuturan kita sendiri, dan kalau dari secara kebiasaan nanti bisa melukai tenggorokan atau melukai makharijul hurufnya seperti itu. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaqqihi. Nah, dan tidak ada yang membedakan antara orang yang mengamalkan tajwid dengan orang yang meninggalkannya kecuali latihan terus. Nah, ketika kita belajar ilmu tajwid, itu kalau kita cuma belajar teori terus ya, mungkin kita udah paham nih ilmu tajwid Jazari, Tuhfatul Atfal dengan buku-buku tajwid lainnya. Tapi kalau kita nggak pernah latihan, itu hasilnya akan nihil. Maka dari itu ilmu tajwid ini akan semakin berkembang, akan semakin baik ketika kita mengamalkannya di tiap hari. Kita misal udah dapat pelajaran makharijul huruf menggunakan huruf alif, ain, qaf, kaf, terus kita praktekkan di dalam bacaan Al-Quran setiap hari, maka kita akan terbiasa dan juga akan bertambah bagus bacaannya. Begitu juga dengan mat dan banyak hukum tajwid yang akan kita pelajari setelah ini. Nah, itu ya tadi teman-teman, apa itu tajwid, betapa pentingnya ilmu tajwid, wajibnya ilmu tajwid sudah kita bahas. Sekarang kita akan masuk ke dalam mat. Nah, saya akan menyinggung sedikit. Silahkan. Kemarin kan mungkin penilaian kita itu cuman di makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya. Ini makharijul hurufnya udah benar atau belum, ini makharijul hurufnya udah pas atau belum. Sekarang kita nilai juga matnya. Jadi kalau misalnya dari teman-teman itu matnya kurang, panjang pendeknya kurang, silahkan dikoreksi, silahkan dibenarkan, seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman untuk pekan ini silahkan mencari tahu apa itu mat dan mengkoreksi sendiri. Nanti teman-teman silahkan membaca
ayat yang akan disediakan, terus disetor, nanti akan dikoreksi. Gimana sih teman-teman itu membaca matnya? Apakah sudah benar atau belum? Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi tulis. Nah, ini mungkin materi yang baru ya teman-teman, materi yang akan kita pelajari di semester 2. Untuk sekadar pembukaan, silahkan teman-teman bagi yang sudah kemarin sempat latihan menulis alif sampai ya, itu sudah sangat bagus. Kita akan memulai dari huruf alif, ba, dan juga jim dan keluarganya ya. Jadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nah, itu kita akan mencoba gimana sih cara menulisnya yang benar, atau dasar paling tidak bagus tapi dasarnya kita ngerti gimana cara nulis 3 huruf itu dengan benar. Ya, mungkin itu untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nanti silakan teman-teman bisa langsung praktik dan juga mencoba, lalu disetorkan agar bisa dikoreksi dan teman-teman bisa menjadi lebih baik dan terus berkembang. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukron wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.